Ruang Dewa Beladiri, bab 656 sampai dengan 660. Bab 656 munculnya kultus pemujaan iblis. Ye Xiwen merasakan kekuatan di tubuhnya mendidih, melonjak, dan mengalir deras melalui tangannya. Penghalang merah darah di depannya juga memperbaiki retakan sedikit demi sedikit, dan juga dihancurkan sedikit demi sedikit oleh bom energi. Proses perbaikan dan penghancuran ini tampak sangat aneh, seperti siklus reinkarnasi, penghancuran dan perbaikan, dengan dua kekuatan kehidupan dan kematian yang mendidih di dalamnya. Aura di tubuh Ye Xiwen mendidih, sangat menakutkan, dan pakaian serta rambutnya beterbangan. Boom! Akhirnya, kekuatan mengerikan itu menghilang dan berubah menjadi energi spiritual di seluruh langit. Ye Xiwen baru saja menghela napas lega ketika dia mendengar gemuruh yang mengguncang bumi dan gemuruh urat nadi naga di kejauhan. Vena naga mungkin tidak menyangka Ye Xiwen akan begitu sulit dihadapi. Tubuhnya sepenuhnya terbuat dari energi spiritual. Dalam lingkungan seperti itu, ia bisa dikatakan seperti ikan di air. Namun, ia tetap tidak bisa membunuh Ye Xiwen. Gerakan Ye Xiwen lebih cepat daripada gerakannya. Sebuah pedang panjang muncul di tangannya, dan cahaya pedang yang besar terhunus, menyambar seperti kilat. Bang! Pedang panjang itu berhasil menebas dari tengah, dan urat naga terpotong menjadi dua. Namun, Ye Xiwen tidak tenang, karena ia merasa mayat naga yang terbelah menjadi dua bagian itu sebenarnya saling menempel sedikit demi sedikit. Karena bukan tubuh darah dan daging, ia tidak memiliki kesadaran spiritual, hanya naluri, sehingga meskipun ia terbunuh, ia dapat pulih. Ye Mo, lakukan! Teriak Ye Xiwen, dan sebuah tangan iblis yang mengerikan terulur dari tubuhnya, mencengkeram pembuluh darah naga yang perlahan-lahan menyatu kembali. Meskipun urat naga pulih sangat cepat, itu tidak terlalu cepat bagi Ye Xiwen. Urat naga itu meraung, tetapi sebelum sempat bereaksi, Ye Mo menangkapnya dan memasukkannya ke dalam cermin Tianyuan. Di dalam cermin Tianyuan, urat nadi naga telah pulih sepenuhnya. Ia meraung dengan dahsyat. Terbebas dari belenggu penghalang, ia melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Raungannya mengguncang dunia di dalam cermin Tianyuan. Bom energi beterbangan satu demi satu, menghancurkan seluruh dunia seolah-olah akan runtuh. Boom! 4 belenggu raksasa jatuh dari langit, dan belenggu berwarna merah darah itu langsung mengunci anggota badan, ekor, dan leher urat naga itu ke tanah. Raung! Naga Vena meraung marah. Dengan geram, ia mencoba melepaskan diri dari belenggu ini. Usahanya hampir berhasil, dan belenggu di tubuhnya hampir terlepas. Tepat pada saat ini, di langit, wujud asli Ye Mo, iblis besar, muncul. Dengan lambaian tangannya, rantai hukum berwarna darah turun dari langit, mengunci diri ke dalam tubuh naga itu. Layaknya roh primordial monster bintang raksasa, ia terkunci rapat. Cermin Tianyuan saat ini benar-benar berbeda dari keadaan aslinya. Dulu, cermin Tianyuan bahkan bukan artefak suci, namun mampu mengunci roh primordial monster bintang raksasa itu. Belum lagi sekarang. Cermin Tianyuan telah menembus menjadi artefak suci agung, dan kekuatannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dulu, ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan roh binatang bintang raksasa itu, tetapi bagi Ye Mo sekarang, itu jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Sekarang, hanya dengan bersikap tenang dan kalem, kita dapat sepenuhnya menekan urat nadi naga ini. Tahan! Teriak Ye Mo. Dan serpihan jimat berwarna darah di langit mulai beterbangan terus-menerus, jatuh bagai tetesan hujan, mendarat di pembuluh darah naga. Setiap kali jimat jatuh di pembuluh darah naga, jimat itu akan memancarkan semburan cahaya berwarna darah, disertai jeritan pembuluh darah naga. Di sisi lain cermin Tianyuan, Pil Lingyuan, yang menumpuk bagaikan gunung kecil terbakar hebat, lalu berubah menjadi sungai energi spiritual yang mengalir deras ke tubuh Ye Mo, membuat tubuh Ye Mo semakin membesar, dan jimat di tangannya bergerak semakin cepat. Perlahan, jimat-jimat itu telah sepenuhnya menekan urat nadi naga. Ye Xiwen, di sini saja,
serahkan padaku, kata Yemo. Sekarang ia tidak punya cara untuk memisahkan diri. Meskipun awalnya ia telah mengendalikan urat nadi naga, itu hanyalah kendali awal. Umumnya, urat nadi naga yang telah direbut ditempatkan di bawah fondasi sekte dan ditekan oleh formasi tertinggi. Itu adalah fondasi kemakmuran sekte. Umumnya, urat nadi naga tidak akan dipindahkan sesuka hati, dan formasi hanya akan terus diperluas. Namun, Ye Siwen tidak bisa melakukan itu. Ia tidak punya ide untuk mendirikan sektenya sendiri, juga tidak ingin merevitalisasi sekte tersebut. Vena naga ini hanya bisa digunakan oleh dirinya sendiri, jadi membawanya di cermin Tianyuan akan menjadi masalah besar dan bahaya tersembunyi yang besar yang bisa terungkap kapan saja. Begitu Ye Siwen bertarung sengit dengan seseorang, jika urat naga ini mengenainya, Ye Siwen akan mati. Ini bukan hal biasa, ini adalah urat naga yang dapat menghancurkan Sang Sage Agung. Oleh karena itu, Yemo harus tidur sebentar untuk menekan urat naga ini. Baru setelah semuanya siap, Ye Siwen dapat memanfaatkan kekuatan urat naga ini untuk dirinya sendiri. Ada banyak cara untuk memanfaatkan kekuatan urat naga untuk keperluan pribadi. Salah satu metode yang umum di kalangan masyarakat adalah membangun pemakaman di urat naga dengan cara tertentu. Ini pasti akan bermanfaat bagi generasi mendatang. Hal ini serupa dengan fakta bahwa fondasi sebuah sekte harus dibangun di atas urat naga. Perbedaannya hanya terletak pada efisiensi pemanfaatan dan ukuran formasi. Setelah sepenuhnya menekan urat nadi naga ini, Ye Siwen akan dapat menikmati semua manfaat yang dibawa oleh urat nadi naga ini, yang sungguh tak terlukiskan kata-kata. Bagi Ye Siwen saat ini seperti menambahkan sayap pada seekor harimau dengan sepasang sayap, terbang ke langit. Melihat Yemo telah sepenuhnya mengendalikan situasi, Ye Siwen akhirnya merasa lega. Ia akhirnya berhasil menaklukkan urat naga ini untuk dirinya sendiri. Untungnya, ada penghalang ini, jika tidak, dampak pertempuran akan menyebar ke dunia luar. Jika ketahuan, pasti akan menimbulkan kegemparan. Nadi naga dapat membuat sekte makmur dan menstabilkan kekayaan sekte. Begitu hal semacam ini terungkap, semua orang suci agung akan menjadi gila dan berbondong-bondong ke tempat ini. Ye Siwen sangat jelas tentang ini. Namun, Ye Siwen tidak terburu-buru untuk pergi. Urat naga ini telah terpaku di sini entah sudah berapa lama, dan memancarkan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Urat naga itu sendiri tidak berkultivasi, melainkan hanya memancarkannya terus-menerus. Energi spiritual di sini hampir bisa dikatakan telah memadat, dan semuanya dipancarkan langsung dari urat naga, bukan energi spiritual yang dipancarkan oleh urat spiritual inferior. Ye Siwen tentu saja tidak menyerah. Ia duduk bersila di kehampaan dan mulai berlatih sutra pengamatan. Tubuh Ye Siwen berubah menjadi langit berbintang yang tak berujung. Planet-planet yang tak terhitung jumlahnya di langit berbintang mulai berputar liar dan mulai menyerap energi spiritual, yang semuanya mengalir ke dalam tubuh Ye Siwen. Perlahan, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyapu Ye Siwen dan berubah menjadi badai. Sebuah kepompong energi spiritual terbentuk di sekelilingnya, dan ia sepenuhnya terbungkus di dalamnya. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Setelah 3 hari 3 malam asyik dengan kepompong itu menjadi sangat tipis. Dan hampir terlihat sosok seseorang di dalamnya. Dengan suara keras, kepompong itu hancur berkeping-keping, menampakkan Ye Siwen di dalamnya. Ye Siwen membuka matanya, dan aura yang kuat memancar. Baginya, 3 hari ini terasa seperti 3 atau 30 tahun. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, seperti laut yang terbalik di hadapan Anda, dan Anda harus menyerap semua air laut dalam waktu sesingkat mungkin. Dibandingkan dengan latihannya yang biasa, latihan ini jauh lebih intens. Dengan kemampuan penyerapannya saat ini, ia bahkan menyerapnya selama 3 hari 3 malam. Jumlah energi spiritualnya sungguh tak terbayangkan. Namun,
3 hari 3 malam penyerapan energi spiritual yang putus asa ini bukannya tanpa hasil. 3 hari 3 malam penyerapan energi spiritual yang gila-gilaan ini justru memungkinkan kultivasinya untuk sepenuhnya terkonsolidasi di tahap awal Sage Agung setengah langkah, dan bahkan mencapai puncaknya. Selama ia diberi sedikit waktu lagi, ia akan mampu sepenuhnya melangkah ke tahap tengah Sage Agung setengah langkah. Ia tak menyangka akan mencapai puncak lagi dalam waktu sesingkat itu. Meskipun transformasi jiwanya telah selesai, kecepatan kemajuannya tak tertandingi orang biasa, dan ia tak bisa disamakan dengan standar orang biasa. Namun, ia tetap merasa butuh beberapa tahun untuk memasuki tahap tengah Sage Agung setengah langkah. Ini jauh lebih cepat daripada orang biasa. Ia hanya tak menyangka akan memasuki tahap tengah Sage Agung setengah langkah secepat ini. Namun, setelah memikirkannya, Ye Siwen masih belum memutuskan untuk menerobos di sini. Terlalu berbahaya untuk menerobos di tempat di mana Sang Sage Agung bisa muncul kapan saja. Sekarang energi utama Ye mau difokuskan pada penekanan urat naga, jadi dia kembali ke Akademi Zenwu untuk mengasingkan diri. Di dataran tak berujung bintang naga angin, cahaya keemasan berkelebat, dan sesosok muncul di dataran. Ye Siwen hendak terbang keluar dari Fenglong Star dan bergegas ke Akademi Zenwu. Tiba-tiba, langit terbelah dan sesosok pria jangkung berwajah hitam dan berjanggut panjang keluar. Ia menatap Ye Siwen dengan tatapan tajam. Aura mengerikan memenuhi udara, dan itu bukan aura seorang bijak agung biasa, melainkan energi iblis yang sangat familiar bagi Ye Siwen. Namun, itu bukanlah energi iblis murni semacam itu. Hanya ada satu jenis orang yang memiliki energi iblis tidak murni seperti itu, yaitu kultus pemuja iblis. Secercah cahaya melintas di mata Ye Siwen. Ia tak menyangka akan bertemu dengan seorang master dari sekte pemuja iblis di sini. Faktanya, karena pengaruh alam iblis di langit berbintang ini, kultus pemuja iblis dapat dikatakan memiliki pengaruh yang sangat besar di seluruh dunia, dengan banyak penguasa. Kultus pemuja iblis di alam Zenwu juga sangat kuat. Karena tidak ada kekuatan yang mendominasi dunia, mustahil untuk sepenuhnya menekan kultus pemuja iblis. Dalam dunia yang kacau seperti ini, kekuatan kultus pemuja iblis biasanya akan semakin merajalela. Jika semua kekuatan dalam kultus pemuja iblis bersatu, itu akan sangat mengerikan dan dapat menyebabkan bencana iblis yang besar. Untungnya, kultus pemuja iblis juga terbagi menjadi beberapa faksi, sehingga mustahil untuk menyatukan mereka. Bab 657 Dunia yang Berbeda. Jika seluruh kekuatan kultus pemuja iblis bersatu, mungkin itu sudah cukup untuk menyapu dunia. Untungnya, situasi internal mereka jauh lebih kacau daripada situasi di alam Zenwu. Jika kebanyakan prajurit tidak terkendali, maka para prajurit yang dirasuki setan ini kejam, haus darah, dan memiliki sedikit nilai moral. Ye Siwen langsung waspada. Pria besar itu menatap Ye Siwen dengan dingin dan berkata, "Aku Nihan, pemimpin aula pembasmi jiwa dari sekte pemuja iblis. Pergilah ke neraka dan beritahu, Raja neraka siapa yang membunuhmu." Ye Siwen tiba-tiba terkejut. Ternyata sesosok setingkat master aula sekte pemuja iblis telah muncul. Sosok seperti itu juga merupakan orang berpangkat tinggi dan berkuasa di sekte pemuja iblis, memegang kekuasaan sebuah aula. Setidaknya, mereka semua adalah master yang sangat kuat di alam suci agung. Konon, sekte pemuja iblis memiliki 99 aula, dan master aula dari setiap aula adalah sosok yang mendominasi wilayah tersebut. Di antara 99 aula tersebut, para master aula yang berada di peringkat 10 besar semuanya adalah sosok-sosok mengerikan yang melampaui alam suci agung. Kekuatan mengerikan sekte pemuja iblis dapat dilihat dari sini. Setelah pria besar itu selesai berbicara, ia langsung menamparkan Ye Siwen dengan telapak tangannya, lalu menerjang ke arah Ye Siwen, berubah menjadi monster mengerikan yang menghancurkan langit. Aura mengerikan itu mengunci Ye Siwen dengan kuat. Awan api runtuhkan tangan langit. Ye Siwen tanpa ragu lagi dan melesatkan awan api runtuhkan tangan langit.
Boom! Kedua tangan besar itu bertemu di udara, memancarkan cahaya ilahi yang tak terbatas, dan badai dahsyat pun melanda. Di bawah serangan binatang ajaib Nihan, tangan langit runtuh awan api milik Ye Xiwen runtuh sedikit demi sedikit, seolah-olah terbuat dari pasir, dan hancur total oleh ombak. Ye Xiwen, cepat mundur. Raungan Ye Mo datang dari benak Ye Xiwen. Ye Mo tidak perlu memberitahunya. Dia juga tahu bahwa Nihan di depannya sangat menakutkan. Dia mungkin sudah berada di level Sage Agung. Hanya kakak tertua yang bisa menghadapi orang menakutkan seperti itu. Di antara sekian banyak master aula sekte pemujaan iblis, orang seperti itu hanya bisa berada di peringkat paling bawah. Yang di peringkat atas pada dasarnya adalah orang suci agung yang telah mencapai tahap kesempurnaan agung, dan beberapa yang teratas bahkan melampaui ranah orang suci agung. Sekalipun ia memanggil klon binatang bintang, ia pasti takkan sebanding dengan orang seperti itu. Lagi pula, pil esensi spiritual di tubuh Ye Xiwen hampir habis dalam pertempuran sebelumnya dengan urat nadi naga. Pil itu tak cukup untuk memanggil pertempuran kekuatan penuh lainnya. Ye Xiwen hanya merasakan nyeri tajam di seluruh lengannya, dan lengannya hampir patah. Perbedaan kekuatan antara dirinya dan Nihan sangat besar. Meskipun ia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Sage Agung tahap awal dengan bantuan cermin Tianyuan, Sage Agung tahap awal dan Sage Agung yang telah mencapai puncaknya bukanlah konsep yang sama, bagaikan raksasa dan semut. Tubuh tirannya pun tampak terstimulasi dan mulai secara naluriah melindungi tuannya. Keilahian emas di tubuhnya langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Mampu melindungi Ye Xiwen. Dia menggunakan teknik generasi Phoenix surgawi lagi untuk memperbaiki cedera internal yang disebabkan oleh getaran, dan dia merasa lebih baik. Nihan menatap Ye Xiwen dengan heran. Ia tak menyangka bisa membunuh Ye Xiwen hanya dengan satu pukulan. Ia tak menganggap serius Ye Xiwen. Ia pikir Ye Xiwen hanyalah seorang Sage Agung setengah langkah, dan ia bisa menghancurkannya hanya dengan satu pukulan. Ia pikir Ye Xiwen, yang bahkan bukan seekor semut pun, bisa menahan pukulannya dan baik-baik saja. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahunya. Namun, rasa ingin tahunya hanya bertahan sesaat. Kemudian, raut wajah yang garang dan bersemangat muncul di wajahnya. Ia berkata, Ye Xiwen, kau sungguh sial. Aku tidak tahu orang penting mana yang telah kau sakiti. Perintah telah datang dari alam iblis untuk mengambil kepalamu. Jika aku bisa membunuhmu, aku akan menerima inisiasi Panglima Iblis atau bahkan Raja Iblis di alam iblis. Lalu aku bisa naik ke surga dalam satu langkah dan melampaui alam suci agung, menghemat waktuku bertahun-tahun berlatih keras. Dengan begitu, aku akan menjadi satu-satunya di sekte pemuja iblis. Tuhan benar-benar menolongku. Biarkan aku menemukanmu sebelum orang-orang itu menemukanmu. Bersiaplah untuk mati. Ye Xiwen sedikit mengernyit. Ternyata itu perintah dari alam iblis. Kultus pemuja iblis memiliki hubungan yang erat dengan alam iblis. Mereka menghormati klan iblis sebagai tuannya, tetapi klan iblis juga terbagi menjadi berbagai kekuatan, besar dan kecil. Itulah sebabnya kultus pemuja iblis terpecah belah dan bahkan sering saling menyerang. Itu karena tuan mereka sendiri saling bermusuhan dan bahkan saling bertarung. Hanya saja, tidak mudah bagi berita untuk menyebar ke dunia manusia, jadi kecuali jika itu sesuatu yang besar, biasanya keputusan ada di tangan orang-orang yang berkuasa di berbagai dunia kultus pemuja iblis. Sekarang, sebuah perintah telah datang untuk membunuhnya. Ye Xiwen hanyalah sosok kecil yang tinggal selangkah lagi untuk menjadi Santo Agung. Sekalipun ia menunjukkan bakat luar biasa, ia akan menjadi target pembunuhan sekte pemuja iblis. Hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan terjadi setiap saat. Sekte pemuja iblis terus membunuh orang-orang hebat di antara para pejuang manusia, tetapi tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan alam iblis. Tempat seperti apa alam iblis itu? Ia adalah kekuatan mengerikan yang hanya dapat dilawan oleh upaya gabungan dari berbagai dunia. Di tempat seperti itu, ada banyak sekali orang suci agung, jadi mereka bukan apa-apa.
Sehebat apapun seorang pejuang manusia, ia tak akan mampu menarik perhatian dunia iblis sebelum mencapai level tertentu. Tapi sekarang perintah untuk membunuh Ye Xiwen datang dari alam iblis. Bagaimana mungkin Ye Xiwen tidak terkejut? Ye Xiwen memang cukup percaya diri, tetapi percaya diri dan arogansi adalah dua hal yang sangat berbeda. Perasaan ini seperti seorang gangster yang berkeliaran di jalan dan tahu bahwa ia sedang diincar oleh Biro Keamanan Nasional. Ye Xiwen sekarang hanya ingin berteriak keras, "Sial, ini tidak ilmiah." Meskipun mustahil bagi semua master alam iblis untuk datang ke sini, bahkan jika hanya beberapa master dari sekte pemuja iblis yang dimobilisasi, itu akan sangat menakutkan baginya. Meskipun Ye Xiwen dapat bersaing dengan Sage Agung tahap awal, itu tampak bagus, tetapi itu hanya di kalangan generasi muda. Faktanya, itu bukan apa-apa bagi para master sejati. Terlebih lagi, di dunia ini, ada banyak sekali jenius, dan ada jenius terbaik di setiap generasi. Setelah berlatih selama ribuan tahun, para jenius itu akan mencapai tingkat yang mengerikan, dan masing-masing dari mereka mungkin menjadi ancaman fatal bagi Ye Xiwen. Terlebih lagi, dilihat dari perkataan Nihan barusan, akan ada sosok besar di dunia iblis yang secara pribadi akan memberikan inisiasi dan mewariskan keterampilan, dan jika seseorang dapat menerobos dari Grid Sage, berapa banyak orang yang akan tergila-gila padanya. Jika ada cara tertentu untuk menembus alam suci, maka kesulitan menembus alam suci agung 100 atau 1000 kali lipat lebih besar daripada menembus alam suci ke alam suci agung. Lihat saja berapa banyak orang suci agung di Akademi Zhenwu, dan berapa banyak master yang telah menembus alam suci agung. Kesulitannya telah meningkat ratusan atau ribuan kali lipat. Sekarang, karena seorang tokoh besar dari dunia iblis secara pribadi memberikan inisiasi, sulit membayangkan berapa banyak master yang akan tertarik. Lagi pula, menurut mereka, Ye Xiwen hanyalah seorang Sage Agung setengah langkah biasa. Meskipun ia dikenal sebagai orang terkuat di bawah Sage Agung, bagi mereka, ia hanyalah seekor semut yang lebih kuat. Membunuh seekor semut bisa mendatangkan hadiah yang begitu besar. Siapa yang tidak akan melakukannya? Faktanya, dengan kekuatan Ye Xiwen saat ini, ia tidak berbeda dengan semut di depan mereka. Bahkan jika ia memanggil klon binatang bintang, ia tidak akan jauh lebih baik. Sekarang Ye Xiwen hanya ingin segera kembali ke Akademi Zhenwu. Awalnya, ia hanya ingin mencari lingkungan yang relatif tenang untuk menyendiri, tetapi sekarang ia benar-benar ingin menyelamatkan hidupnya. Bisa dibilang, di masa mendatang, saya khawatir para petinggi sekte pemuja setan akan panik mencari keberadaannya. Membayangkan sekelompok orang suci agung beraksi saja sudah sangat mengerikan, apalagi bukan hanya para petinggi sekte pemuja iblis saja. Karena penampilannya dalam persidangan di alam iblis, banyak keluarga kuat di alam Zhenwu ingin menyingkirkannya sesegera mungkin. Sekarang, bisa dibilang ia memiliki musuh di seluruh dunia. Pada saat ini, dunia begitu besar sehingga tidak ada tempat baginya untuk berdiri kecuali Akademi Zhenwu yang sama besarnya. "Mati untukku!" teriak Nihan, dan sebuah tangan besar langsung meraih Ye Xiwen, dengan kekuatan sihir yang luar biasa muncul darinya. Ye Xiwen dapat dengan jelas melihat lapisan hukum dan jimat muncul dari tangan besar itu. Telapak tangan ini mencerminkan kultivasinya yang mengerikan dan mendalam. Ketika telapak tangan itu menamparnya, Ye Xiwen merasa bukan hanya telapak tangan yang menamparnya, melainkan hukum Tao yang langsung menghancurkannya. Di bawah hukum yang mengerikan ini, ia bagaikan perahu kecil yang menghadapi lautan yang mengamuk, yang bisa terbalik kapan saja. Sang Master Super yang telah mencapai alam suci agung mengerahkan segenap kekuatannya untuk menyerangnya, mengubahnya menjadi seekor semut dalam sekejap. "Hancurkan untukku!" teriak Ye Xiwen lantang, dan tubuhnya diselimuti keilahian emas yang tak terbatas. Ia berubah menjadi kilat emas dan melesat keluar. Ia membombardir dengan ganas dan menghantam tangan besar yang jatuh dari langit, mencoba melepaskan diri dari tangannya yang besar. Ledakan, 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 ledakan dahsyat bergema dari sana,
dan badai mengerikan itu menyapu dalam lingkaran, terus-menerus menghantam tangan besar itu, namun tangan besar itu malah menjadi semakin erat, tidak memberi Ye Xiwen tempat untuk bersembunyi. Ini adalah pertempuran paling tak berdaya yang pernah dihadapi Ye Xiwen sejak ia mulai berlatih bela diri. Meskipun bukan yang paling berbahaya, ada pertempuran yang lebih berbahaya dari ini. Meskipun berbahaya pada saat itu, ia bukannya tak berdaya. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak begitu besar sehingga menyulitkan Ye Xiwen untuk melarikan diri. Ah! Ye Xiwen meraung, dan cahaya merah darah kembali mendidih di sekujur tubuhnya. Saat ini, ia tak bisa lagi mempedulikan hal lain dan harus meminjam kekuatan cermin Tianyuan. Kalau tidak, ia tak akan bisa membukanya sendiri. Ledakan. Kekuatan merah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi bola energi raksasa dan tiba-tiba meledak. Tangan besar itu tiba-tiba bergetar dan tak lagi acuh tak acuh seperti sebelumnya. Sebuah retakan muncul di antara jari-jarinya. Sekaranglah waktunya. Ye Xiwen berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan terbang dalam sekejap. Bab 658 melarikan diri. Ye Xiwen kini berada di ambang hidup dan mati, yang bahkan bisa dikatakan sebagai bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika ia berhadapan langsung dengan pihak lawan, ia bahkan tidak akan memiliki peluang untuk menang, dan mustahil baginya untuk menang. Ia hanya bisa bertarung sekuat tenaga, dan itu pun hanya untuk melarikan diri. Sekalipun ia bertarung sekuat tenaga, ia tak mampu mengalahkan Sang Resi Agung. Mau kabur. Raungan marah Nihan terdengar dari langit. Sungguh memalukan dan terhina baginya karena telah dijauhkan dari Ye Xiwen, seorang sage agung setengah langkah. Ia membalikkan telapak tangannya, dan tiba-tiba kekuatan tak terbatas terpancar darinya. Ia segera membalikkan tangannya dan menghancurkan Ye Xiwen lagi, menghancurkannya di udara, hampir menghancurkan langit berkeping-keping. Ye Xiwen segera merasakan ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping, dan tubuhnya segera diselimuti lapisan keilahian emas melindunginya. Ia segera ditangkap oleh tangan besar Nihan, seperti burung dalam sangkar yang tak bisa lepas. Namun, Ye Xiwen sudah siap, jadi bagaimana mungkin ia mengulangi kesalahan yang sama? Sepasang sayap emas terbentang di belakangnya, membentang lebih dari 10 meter. Di sayapnya, terdengar suara angin dan guntur, serta gemuruh. Suara angin dan guntur yang dahsyat menyapu dari atas, menyapu ke arah tangan besar itu. Ledakan. Angin dan guntur jatuh di tangan besar Nihan, dan ledakan dahsyat meledak, dan tangan besar itu bergetar, tetapi hanya sesaat. Namun, momen singkat ini sudah cukup bagi Ye Xiwen. Ia tiba-tiba mengepakkan sayapnya di belakangnya, dan tubuhnya hampir terbungkus kekuatan angin dan guntur. Ia terbang beberapa meter jauhnya dalam sekejap, dan lolos dari kejaran tangan besar itu. Nihan meraung marah dari belakangnya. Ia tak pernah membayangkan bahwa bahkan mencoba membunuh Ye Xiwen, seekor semut di matanya, akan berujung pada begitu banyak lika-liku. Baginya, membiarkan Ye Xiwen lolos adalah hal yang paling memalukan di dunia. Jika kabar ini sampai tersiar, reputasinya tak hanya akan hancur, ia juga akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Mati kau, raung Nihan. Ia segera mengejarnya dan melancarkan rentetan pukulan. Ini adalah serangkaian tinju iblis, yang berubah menjadi bayangan iblis raksasa di langit dan menyerbu ke arah Ye Xiwen. Dia sangat cepat, dan hanya dalam sekejap, dia sudah menerkam Ye Xiwen. Meskipun gerakan tubuhnya tidak sehebat sayap iblis Ye Xiwen, bukan berarti dia lambat. Lagi pula, gerakan tubuhnya tidak terlalu buruk. Selain itu, kemampuan Ye Xiwen bahkan tidak selevel dengannya, jadi selisihnya tidak sebesar yang dibayangkan. Minum, Ye Xiwen berteriak, sayap-sayap iblis di tubuhnya mengepak dengan liar. Setiap kali mengepak, langit dan bumi berubah warna, dipenuhi kekuatan angin dan guntur, dan energi pedang melesat keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, energi pedang melesat ke langit, menembus awan.
Energi itu membesar melawan angin dan langsung berubah menjadi pedang raksasa sepanjang lebih dari 10 mil. Pedang itu bergerak bagai kilat. Semua ini terkondensasi dari niat pedang Ye Xiwen. Kecuali ia bisa mengalahkan niat pedang Ye Xiwen, mustahil untuk sepenuhnya mengalahkan niat pedangnya. Namun, niat pedang ini ditiru oleh Ye Xiwen dari lelaki tua yang menekan makam Panglima Iblis. Ye Xiwen sebelumnya tidak mengerti apa yang dimaksud Panglima Iblis, tetapi sekarang ia mengerti. Jika Panglima Iblis muncul, seluruh dunia akan hancur. Bahkan Akademi Zhenwu di puncak kejayaannya pun harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya Panglima Iblis. Ia berada di tingkat yang lebih tinggi daripada Sage Agung. Komandan Iblis itu sebenarnya sudah mati, dan masih ada seorang lelaki tua yang menekannya. Meskipun itu hanya jiwanya, ia masih sangat kuat. Oleh karena itu, Ye Xiwen menggunakan niat pedang yang disimulasikan dan disimpulkan ini dan tidak pernah gagal dalam pertempuran hingga saat ini. Ledakan. Seluruh dunia seakan berguncang. Niat pedang yang menghadapi tinju raksasa itu hancur berkeping-keping di langit. Seluruh energi sejati dan kehendak pedang Ye Xiwen yang menyelimutinya terpelintir dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tidak ada cara untuk menghentikan bayangan iblis ini bergerak maju. Puff! Ye Xiwen memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terlempar mundur. Seperti layang-layang yang talinya putus, melesat keluar. Ye Xiwen tidak berhenti dan membiarkan tubuhnya melayang. Setelah akhirnya berhenti, ia menggigit sudut mulutnya yang berdarah dan mengaktifkan teknik generasi Tian Huang di tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ia telah mencapai tujuannya. Di satu sisi, ia menghentikan laju bayangan iblis. Meski hanya sesaat, itu sangat berharga baginya. Terlebih lagi, ia menggunakan kekuatan besar ini untuk bergerak maju puluhan mil dan sepenuhnya lolos dari jangkauan tangan besar itu. Maju! Teriak Ye Xiwen, dan sepasang sayap angin dan guntur di belakangnya tiba-tiba mengepak, dan tubuhnya berubah menjadi bola angin dan guntur dan terbang keluar. Kecepatannya begitu tinggi sehingga dia terlempar keluar dari bintang naga angin hanya dalam sekejap. Di belakangnya terdengar raungan marah Nihan, "Jangan coba-coba kabur, dasar bajingan kecil. Sekalipun kau lari ke ujung bumi, kau takkan bisa lolos dari kejaranku." Ia benar-benar murka dan dibuat marah setengah mati oleh Ye Xiwen. Seorang resi agung yang telah mencapai puncak kekuatannya justru membiarkan seorang prajurit yang baru berada di tahap awal setengah langkah resi agung melarikan diri. Baginya, ini merupakan aib dan penghinaan yang besar. Terlebih lagi, ini terkait dengan apakah ia mampu menembus alam Sage Agung. Meskipun tingkat kultivasi yang diberikan orang lain tentu tidak sebaik yang dicapai melalui latihannya sendiri, dengan tingkat kultivasinya, ia tahu bahwa akan sulit baginya untuk benar-benar menembus alam Sage Agung. Di antara 99 Master Aula Sekte Pemujaan Iblis, ia juga yang paling bawah, dan tingkat kultivasi serta bakatnya tidak setinggi yang lain, jadi ia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk menembus alam Sage Agung, dan ia tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Dengan bantuan kekuatan recoil, Ye Xiwen langsung melesat keluar dari bintang naga angin. Sesaat kemudian, luka-lukanya hampir sembuh. Saat ini, dia sudah bergegas ke sekitar kota Fenglong. Keributan sebesar itu langsung membuat banyak master di kota Fenglong khawatir. "Hei, bukankah itu Ye Xiwen? Kenapa dia kabur panik seperti itu?" Dengan tingkat kultivasinya, guru mengerikan macam apa yang dia temui sampai membuatnya kabur panik seperti itu. Semua orang masih ingat kekuatan Ye Xiwen ketika ia membunuh seorang santo agung di kota Fenglong beberapa hari yang lalu. Kini semua orang sangat bingung melihatnya melarikan diri dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Segera setelah itu, raungan marah terdengar dari bintang naga angin, dan bayangan iblis yang mengerikan mengejar mereka melintasi kehampaan. Mati untukku. Bab 659 Melarikan Diri. Pergilah ke neraka. Semua orang mendengar auman dahsyat seorang santo agung. Auman dahsyat yang hampir menghancurkan seluruh alam semesta.
Tangan iblis yang besar jatuh dari langit ke arah Ye Xiwen, namun setiap kali hendak menangkap Ye Xiwen, tangan itu selalu lolos di saat-saat genting karena Ye Xiwen mengepakkan sayap iblis di belakangnya. Tak lama kemudian, sosok Nihan muncul di hadapan semua orang. Meskipun kultus pemuja iblis memiliki reputasi buruk di seluruh dunia dan dianggap sebagai tikus yang menyeberang jalan dan semua orang ingin mengalahkannya, ia berbeda. Dengan kekuatannya, tak banyak orang di dunia yang mampu menghadapinya. Ia adalah seekor tikus yang telah tumbuh lebih besar dari seekor kucing dan bisa melahap kucing itu. Dengan tingkat kultivasinya, tak seorang pun bisa menyingkirkannya kecuali ia mendekati markas Akademi Zhenwu. Ia benar-benar tak bermoral dan gegabah, dan langsung mengejar Ye Xiwen. Kedua sosok itu, yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri, dengan cepat terbang melewati kota Fenglong. Semua orang kemudian mengerti mengapa Ye Xiwen melarikan diri dengan begitu menyedihkan. Ternyata itu karena ia sedang diburu oleh orang bijak agung ini. Tidak mengherankan jika seorang orang bijak agung, terutama yang begitu menakutkan, akan melarikan diri ketika bertemu dengan orang bijak agung seperti itu. Bukankah dia penguasa aula pembasmi jiwa dari sekte pemuja setan? Seseorang mengenali identitas Nihan, yang langsung membuat orang-orang terkesiap. Meskipun Nihan, penguasa aula penghancur jiwa, hanyalah aula paling belakang di antara 99 aula kultus pemuja iblis, dan hampir berada di posisi terbawah, bagi mereka, ia jelas merupakan sosok legendaris yang mengerikan. Hanya ia yang mungkin bisa menghancurkan kota Fenglong. Meskipun ada banyak orang suci agung di kota itu, tak satu pun dari mereka yang mampu menandingi sosok seperti Nihan. Para master yang awalnya menyerukan penghancuran sisa-sisa kultus pemujaan iblis terdiam saat ini. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Dalam keadaan normal, mengusir iblis bukanlah masalah besar, tetapi dalam situasi ini, dengan kekuatan mereka, jika mereka ingin mengusir iblis dan mempertahankan kebenaran, ada kemungkinan besar mereka akan diusir oleh iblis terlebih dahulu. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Ye Xiwen diburu oleh master yang menakutkan seperti Nihan, semua orang tetap menyebarkan berita itu. Kemunculan Nihan, penguasa aula penghancur jiwa, jelas merupakan peristiwa yang mengguncang dunia. Iblis sebesar itu, yang muncul dimanapun, akan menarik perhatian banyak master. Meskipun mereka tidak mampu menghadapi Nihan, bukan berarti semua orang seperti itu. Ada orang-orang yang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menghadapi Nihan. Berita mengenai kemunculan penguasa aula penghancur jiwa segera menyebar, bersamaan dengan berita bahwa Ye Xiwen sedang diburu. Mereka masih belum menyadari apa yang terjadi. Keduanya begitu cepat sehingga mereka menghilang dari kota Fenglong dalam sekejap mata. Hal ini membuat mereka panik, terutama mereka yang punya niat jahat terhadap Ye Xiwen. Wajar bagi Nihan untuk memiliki kecepatan seperti itu. Tak seorang pun bisa mengabaikan kekuatan mengerikan dari Sang Petapa Agung. Semua orang tahu betapa mengerikannya kekuatan ini. Tapi apa kualifikasi Ye Xiwen? Dia hanyalah seorang sage agung setengah langkah tahap awal. Bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan Nihan, yang merupakan seorang sage agung? Setidaknya dalam hal kecepatan, sungguh sebuah keajaiban bahwa Nihan tidak bisa menangkapnya. Kecepatan sage agung tidak secepat sage agung setengah langkah. Mereka ingin melihat lebih jelas, tetapi mereka tidak dapat lagi melihat kedua orang itu. Ledakan, ledakan. Ledakan. Tangan iblis raksasa itu terus menamparkan Ye Xiwen, menghancurkannya terus-menerus, menghancurkan kehampaan, dan menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya jatuh ke dalam pusaran ruang dan waktu. Kekacauan pun terjadi, yang sangat mengerikan. Dia terus mengepakkan sayap iblis di belakangnya, dan selalu menghindari serangan Nihan di saat-saat kritis. Sayap iblis memang merupakan keterampilan gerak tubuh yang luar biasa, tetapi kekuatannya jauh tertinggal. Saat ini, ia sudah tidak pelit lagi dengan pil Ling Yuan itu. Ini masalah hidup dan mati, dan bukan gilirannya untuk pelit. Pil Ling Yuan dibakar dalam jumlah hampir 100.000.
Di cermin Tianyuan, tumpukan pil Lingyuan seperti bukit-bukit kecil hampir terlihat terbakar menjadi abu. Dalam keadaan normal, hal ini tidak diperlukan, karena sayap iblis yang diaktifkannya dalam keadaan normal sudah sangat cepat, tetapi sekarang mereka berada dalam keadaan tidak normal, dan jika tidak, mereka tidak akan dapat menghindari serangan Nihan. Binatang kecil, aku akan mencabik-cabikmu. Raungan Nihan terus terdengar. Baginya, membiarkan Ye Xiwen lolos seperti ini adalah aib dan penghinaan yang besar. Inilah saatnya kemampuannya jauh lebih tinggi daripada Ye Xiwen. Jika kemampuannya tidak sebaik Ye Xiwen, kemungkinan besar ia akan langsung tertinggal oleh Ye Xiwen. Dengan kecepatannya, rata-rata petapa agung setengah langkah bahkan tidak akan bisa melihat bayangannya, apalagi mengejarnya. Bajingan tua, jangan jatuh ke tanganku lagi, kalau tidak aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Ye Xiwen juga marah dengan keterlibatan Nihan yang terus-menerus. Ia tidak peduli apa alasan Nihan atau berapa banyak alasan yang ia miliki, ia harus membunuhnya. Sekarang ia diburu dan tidak punya jalan keluar. Sejak ia memulai perjalanan seni bela diri, ia tidak pernah bertarung di mana ia sama sekali bukan tandingan lawannya. Ia hanya bisa melarikan diri dan tidak punya cara untuk melawan. Hampir setiap saat Ye Xiwen melarikan diri dengan panik, ia juga perlahan-lahan memahami misteri sayap iblis. Seperti kata pepatah, potensi manusia dipaksa keluar. Ye Xiwen kini memiliki pemahaman yang mendalam tentang kalimat ini. Potensi manusia memang dipaksa keluar. Di bawah tekanan Nihan, pemahamannya tentang sayap iblis meningkat sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang ia sendiri hampir tidak dapat bayangkan. Itulah sebabnya dia berhasil lolos dari tangan Nihan berkali-kali. Tujuan Ye Xiwen sangat jelas, yaitu melarikan diri ke arah Akademi Zhenwu. Saat ini, hanya Akademi Zhenwu yang bisa melindunginya dan memiliki kemampuan untuk melindunginya. Dan Nihan jelas tahu apa yang ingin Ye Xiwen lakukan, yaitu melarikan diri ke Akademi Zhenwu. Meskipun arogan, ia juga tahu seperti apa Akademi Zhenwu itu. Akademi itu pernah menguasai alam Zhenwu dan kini masih menduduki seluruh wilayah selatan. Raksasa seperti itu tak terbantahkan. Begitu Ye Xiwen benar-benar melarikan diri ke sana, ia tak akan pernah berani mendekat. Karena itu, ia harus membunuh Ye Xiwen sebelum melarikan diri. Jika tidak, ia harus menyaksikan mangsanya melarikan diri. Mungkin satu-satunya kesempatan dalam hidupnya untuk menembus alam Sein Agung akan terbuang sia-sia seperti ini. Dan kecepatan Ye Xiwen terlalu cepat. Di langit berbintang yang luas dan tak terbatas ini, bahkan sedikit kelalaian pun dapat membuat Ye Xiwen lolos. Langit berbintang ini bahkan lebih luas daripada lautan. Sang Sage Agung hanyalah setetes air di lautan dan bukan apa-apa. Dia tidak berani bersantai sedikit pun, tetapi terus menangkap Ye Xiwen, menentukan posisinya dan mencegahnya melarikan diri. Ye Xiwen berpikir dalam hati, ia tak pernah menyangka kekuatan alam suci agung begitu dahsyat. Dengan kekuatannya saat ini, ia mungkin akan kalah telak di hadapan alam suci agung. Saingan beratnya, Mu Shengji, di Akademi Zhenwu mungkin adalah lawan selevel ini. Kalau dipikir-pikir sekarang, ia sungguh tidak menyadari keterbatasannya sendiri. Ia hanyalah seorang santo, tetapi ia berani menantang sang bijak agung. Saat itu, di mata Mu Shengji, aku mungkin hanya seorang anak kecil yang tidak tahu diri. Memikirkan hal ini, Ye Xiwen tiba-tiba menggigil dan harus lebih berhati-hati. Jika Mu Shengji keluar dan bertindak, aku khawatir selain kakak tertua atau guru Zhang Xingzi yang bertindak sendiri, tidak ada orang lain yang bisa melindungi diri mereka sendiri. Dalam sekejap, mereka berdua telah terbang melintasi ribuan gunung dan sungai, dan yang satu mengejar dan yang lainnya melarikan diri telah bergegas ke atmosfer alam Zhenwu. Keduanya bagaikan dua meteor yang menyilaukan, saling bergesekan di atmosfer, menghasilkan cahaya yang menyilaukan. Melihat Akademi Zhenwu sudah dekat, Nihan sangat marah. Jika ini terus berlanjut, Ye Xiwen akan mati. Pergilah ke neraka. Tiba-tiba, ia bertindak,
dan langit serta bumi tiba-tiba berubah warna. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di langit mengembun dalam sekejap, dan seketika tercemar menjadi energi iblis, lalu mengembun menjadi tombak, sebesar gunung, memancarkan aura jahat yang tak terbayangkan. Tombak suci kehancuran. Ye Mo memperingatkan dengan suara terkejut, Ye Siwen, cepatlah, ini adalah teknik yang sangat mengerikan di alam iblis, yang disebut tombak suci kehancuran. Di alam iblis, pernah ada senjata ajaib yang disebut tombak suci kehancuran, yang merupakan senjata ajaib milik seorang Raja Iblis. Raja Iblis itu pernah menggunakannya untuk menguasai dunia. Kemudian, tombak suci kehancuran hilang, tetapi ia meninggalkan teknik yang dapat memanggil sebagian dari roh tombak suci kehancuran, yang tak terhentikan oleh dewa dan hantu. Nihan seperti telah menghabiskan energi yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, tubuhnya sedikit membungkuk, wajahnya sedikit pucat, dan ia tampak menua dalam sekejap. Ini adalah konsekuensi dari mengaktifkan paksa keterampilan sihir yang mengerikan ini. Ia tidak memiliki cukup keterampilan, tetapi harus mengaktifkannya secara paksa. Harganya adalah masa hidupnya. Ia tidak tahu berapa tahun telah terkuras. Untuk membunuh Ye Siwen, bisa dikatakan ia telah menghabiskan banyak uang. Boom! Tombak ajaib itu membelah langit, seketika menghancurkan seluruh pertahanan Ye Siwen dan menusuk punggungnya. Wow! Ye Siwen memuntahkan seteguk darah, tubuhnya hampir tertusuk tombak ajaib. Dari kejauhan, Ye Siwen dengan sayap terbentang tampak seperti malaikat yang jatuh ke dunia. Setelah mengalami benturan yang mengerikan, ia meluncur turun dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan dan jatuh tepat ke langit di atas Akademi Zhenwu. Ye Siwen akhirnya menghela napas lega, seolah-olah dia akhirnya diselamatkan. Bab 660 Keributan. Ye Siwen tahu betapa mengerikannya serangan itu. Satu tembakan langsung menghancurkan organ-organ dalamnya, membuatnya tak bernyawa. Jika bukan karena kultivasi fisiknya yang telah menyebar ke seluruh organ dalamnya, serangan itu sudah cukup untuk membunuhnya tanpa tempat pemakaman. Ia hendak melarikan diri, menginjak cahaya pelarian. Kau mau pergi? Kau mau pergi sekarang? Apa sudah terlambat? Dengus dingin terdengar dari Akademi Zhenwu. Sebuah tangan besar, hampir seperti tangan raksasa yang menopang langit, menekan dan mencengkeram Nihan. Kekuatan Nihan yang mengerikan, bahkan di puncak kekuatannya, bagaikan anak kecil yang belum dewasa di hadapan tangan raksasa ini. Sama seperti ketika Ye Siwen menghadapinya, ia sama sekali tak berdaya untuk melawan. Raksasa dari Akademi Zhenwu lah yang beraksi. Di hadapan kekuatan di luar alam suci agung, kekuatan Nihan tidak ada apa-apanya. Inilah kekuatan yang melampaui alam suci agung yang ia dambakan siang dan malam. Inilah kekuatan yang melampaui alam suci agung yang ia dambakan siang dan malam. Namun kini kekuatan ini akan merenggut nyawanya. Bang! Ia tak bisa menghindar sama sekali dan langsung terkena tangan raksasa itu. Tubuhnya terhempas seperti bola meriam, dan tubuhnya yang sekeras iblis itu hampir hancur di udara saat itu juga. Puff! Nihan memuntahkan seteguk darah. Tanpa ragu, ia menggigit noda darah itu, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ia mengaktifkan teknik rahasia, dan sosoknya berubah menjadi bola cahaya berdarah, melesat melintasi langit dan menghilang di atas alam Zhenwu. Sekarang dia hampir mati karena depresi. Dia baru saja menghabiskan banyak biaya untuk memanggil tombak suci kehancuran, dan sekarang dia langsung dihantam oleh seorang master yang telah melampaui alam suci agung. Untunglah dia tidak mati. Namun, meskipun begitu, pada dasarnya dia bisa menyimpulkan bahwa bahkan jika dia bisa bertahan kali ini, kultivasinya akan berkurang satu tingkat dan dia akan langsung jatuh dari alam sukses agung ke alam sukses kecil. Memikirkan hal ini, ia hampir gemetar, ia takut. Kau tahu, di dunia iblis, hanya ada serangan timbal balik tanpa ampun dan hukum rimba tercermin sepenuhnya di sini. Hal yang sama terjadi di sekte pemujaan iblis. Ia mampu menjadi penguasa aula penghancur jiwa. Selain kemampuannya yang luar biasa,
kekuatannya yang luar biasa juga merupakan bagian yang sangat penting. Namun, sekarang kekuatannya tidak lagi sehebat itu. Ia bisa membayangkan gejolak dan kekacauan seperti apa yang akan dihadapi aula penghancur jiwa. Namun, ia kemudian berpikir bahwa ia telah membunuh Ye Xiwen, dan ia bisa menerima pencerahan dari tokoh-tokoh besar di dunia iblis, dan sejak saat itu ia akan mencapai puncak dalam satu langkah. Suasana hatinya tiba-tiba membaik. Secara keseluruhan, itu bukanlah kekalahan. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa Ye Xiwen, yang disangkanya telah lama meninggal, telah pulih dalam jumlah yang cukup besar selama dia jatuh dari langit. Kekuatan dahsyat teknik generasi Phoenix Surgawi kembali ditunjukkan. Ketika ia meluncur langsung ke Akademi Zhenwu, ia akhirnya lolos dari kondisi sekarat. Jika tidak, ia bahkan mungkin menjadi petapa agung setengah langkah pertama yang jatuh dari langit dan tercatat dalam sejarah. Pada saat itu, ia benar-benar hanya memiliki satu nafas tersisa. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terhempas sampai mati dan tidak akan sanggup bertahan terhadap instalasi ulang apapun. Ye Xiwen, tidak apa-apa. Tanya Ye Mo khawatir. Ia tidak bisa banyak membantu dalam pertempuran tadi. Sebagian besar kekuatan cermin Tianyuan digunakan untuk menekan urat nadi naga. Ia hanya bisa menonton dan tidak bisa membantu. Kalau tidak, jika urat nadi naga ini habis, akan lebih buruk bagi Ye Xiwen. Tidak apa-apa, hehe, setidaknya aku belum mati. Ye Xiwen tersenyum, dan luka di tubuhnya ditarik, dan dia meringis kesakitan. Seluruh tubuhnya tampak terbelah dan bukan miliknya lagi. Dia hampir ditusuk dan dipaku sampai mati di Akademi Zhenwu. Bahkan tubuhnya yang dominan pun tampak begitu rentan. Setelah kejadian ini, Ye Xiwen menyadari sebuah kebenaran, baik itu tubuh dominan maupun seni bela diri lainnya, semuanya hanyalah sarana. Yang benar-benar menentukan segalanya adalah keterampilan yang kuat. Sama seperti Nihan, keterampilan sihir yang dipelajarinya mungkin jauh dari sebanding dengan Ye Xiwen, tetapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengejar Ye Xiwen ke Akademi Zhenwu seperti mengejar anjing. Tapi tombak suci penghancur ini memang kuat. Jika bukan karena teknik generasi Phoenix Surgawi yang membuatnya tetap hidup, ia pasti sudah terbunuh dan jiwanya pun hancur. Ye Xiwen harus mengakui bahwa tombak suci penghancur ini memang kuat. Tentu saja kuat. Ini langsung memanggil roh tombak suci kehancuran, yang tersembunyi di suatu tempat yang tak diketahui. Bahkan sedikit saja jejaknya akan berakibat fatal bagimu. Tombak itu dulunya berada di tangan Raja Iblis, dan menghancurkan seluruh dunia hanya dengan satu tembakan. Kata Ye Mo, aku tidak tahu berapa banyak yang dibayar orang itu untuk memanggil jejak roh seperti itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Mo, Ye Xiwen tak kuasa menahan napas meskipun ia meringis kesakitan. Sebuah dunia hancur hanya dengan satu tembakan. Dunia itu, dunia seperti alam Zhenwu, hancur hanya dengan satu tembakan. Ye Xiwen tak dapat membayangkan kekuatan macam apa yang bisa mencapai tingkat seperti itu dan menghancurkan dunia hanya dengan satu tembakan. Hancurkan dunia dengan satu tembakan. Ye Xiwen menyadari bahwa semakin dia mengerti, semakin sulit baginya untuk membayangkan kekuatan dunia ini, dan semakin dia menyadari ketidaktahuan dan kenaifannya sendiri. Tak lama kemudian, ketiga orang dari puncak Changxing yang menerima berita itu tiba dan membawa Ye Xiwen kembali ke puncak Changxing. Kabar kembalinya Ye Xiwen menyebar bak belalang di seluruh Akademi Zhenwu dalam semalam. Banyak orang bersumpah bahwa mereka melihat Ye Xiwen lolos dari tangan penguasa aula penghancur jiwa dari Sekte Pemuja Iblis. Setelah masalah ini menyebar, langsung menimbulkan kegemparan. Kekuatan macam apa Sekte Pemuja Setan itu? Meskipun banyak orang meremehkan Sekte Pemuja Setan dan tidak mengerti mengapa mereka menyembah iblis, serta berpikir bahwa mereka telah dicuci otak oleh iblis, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Sekte Pemuja Setan tidak kuat. Jika Sekte Pemuja Setan tidak kuat, maka mereka pasti sudah musnah oleh upaya bersama banyak sekte sejak lama. Di antara mereka,
Mereka yang bisa menjadi kepala aula semuanya adalah tokoh-tokoh berpengaruh di antara para santo agung. Bahkan di Akademi Zhenwu, orang-orang seperti itu kuat dan berpengaruh, dan kebanyakan orang perlu mengagumi mereka. Dan Ye Xiwen benar-benar lolos dari tangan master seperti itu. Hal seperti itu sendiri sudah menjadi legenda. Great Saint biasa saja tidak bisa melakukannya, apalagi Great Saint setengah langkah seperti Ye Xiwen. Di mata seorang Hall Master seperti Nihan, ia tidak berbeda dengan seekor semut. Untuk sesaat, perbincangan tentang penampilan Ye Xiwen dalam ujian alam iblis yang awalnya mereda, tiba-tiba menjadi hangat lagi dan menjadi pusat perbincangan banyak orang. Apa? Ye Xiwen benar-benar lolos dari kepala istana sekte pemujaan iblis. Bagaimana mungkin? Mustahil. Aku tak percaya. Kepala istana sekte pemujaan iblis manapun bisa mendominasi di antara para orang suci agung. Siapa Ye Xiwen itu? Bagaimana mungkin dia bisa lolos darinya? Kalau tidak salah, dia hanya orang suci agung setengah langkah. Kau bahkan tidak bisa bercanda seperti itu. Banyak orang tidak percaya rumor ini. Jika seorang sage agung setengah langkah bisa lolos dari tangan seorang sage agung biasa, itu sudah cukup terkenal. Namun, mustahil baginya untuk lolos dari tangan penguasa sekte pemuja iblis. Benar sekali, saya ada di sana saat itu, saya melihatnya dengan jelas, tidak salah lagi. Belum lagi mereka tidak percaya, bahkan para petinggi Akademi Zhenwu pun sulit mempercayainya. Namun, suara Nihan saat itu begitu keras sehingga membuat sebagian besar petinggi Akademi Zhenwu khawatir. Mereka semua melihatnya dan tahu bahwa itu memang Nihan. Sekalipun mereka tidak mau mempercayainya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka semua melihat Nihan sudah sangat marah saat itu. Jelas sekali ia tidak punya cara untuk menghadapi Ye Xiwen, jadi ia harus membayar mahal dan memanggil tombak suci kehancuran untuk membunuh Ye Xiwen. Saat mereka masih berdiskusi, berita dari kota Fenglong datang pada saat yang sama. Semua orang tahu bahwa Ye Xiwen telah membunuh banyak master setengah langkah bijak agung dari sekte Yuhua, dan juga membunuh bijak agung Yuzun. Hal itu benar-benar menimbulkan kegemparan besar. Bisa dibilang, bisa lolos dari Great Sage karena berbagai alasan dan kebetulan, tetapi membunuh seorang Great Sage adalah sesuatu yang di luar imajinasi semua orang. Alasan mengapa sang bijak agung itu mulia dan berstatus tinggi adalah karena kekuatannya yang dahsyat. Tidaklah ilmiah untuk mengatakan bahwa seseorang yang setengah langkah lagi dari seorang bijak agung dapat membunuh sang bijak agung. Tepat ketika semua orang hendak bertanya kepada Ye Xiwen untuk konfirmasi, mereka semua diberitahu bahwa Ye Xiwen sedang menyendiri.